Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya ingin mengajak Anda mengunjungi Masjid Ajiji yang terletak di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 18.000 meter persegi. Rancangan masjid ini ditangani oleh seorang arsitek berkebangsaan Jerman, dan sebagian besar pekerjanya banyak dari etnis Tionghoa dan masyarakat Langkat sendiri. Fakta unik dari masjid ini, arsitekturnya diperkaya pilar-pilar tinggi dengan pelengkung di atasnya, seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Walaupun terkesan seperti masjid dari belahan bumi lain, nuansa Melayu masih sangat kental di Masjid Ajiji. Selain catnya yang berwarna kuning dan hijau, beberapa sisi bangunan masjid dihiasi ornamen khas Melayu. Pintu masuknya pun bermodel Melayu, 2 daun pintu persegi panjang. Keindahan Masjid Ajiji menjadi inspirasi Sultan Kedah ketika membangun Masjid Jahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia. Di Masjid Ajiji ini terdapat makam pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Makam ini berada di dalam komplek masjid dan sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan. Sisi unik lain, masjid berkapasitas 2.000 orang itu ada pada menara setinggi 35 meter yang memiliki 120 anak tangga. Menaranya tidak berangka tahun yang sama dengan bangunan masjid. Dibangun tahun 1927 sebagai hadiah dan permintaan maaf pihak Delhi MY kepada Sultan Aziz karena tidak menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-25 masa kekuasaan Sultan Abdul Aziz di Langkat.
menemukan masjid ini juga tidak susah, sebab masjid ini berada tepat di pinggir jalan lintas timur yang menghubungkan kota Medan dengan Banda Aceh. Tak hanya itu, ukuran masjid yang besar serta kombinasi warna kuning, hijau, dan hitam khas Melayu pada masjid membuat masjid itu terlihat mencolok, sehingga masyarakat yang lewat pasti akan langsung tertuju ke masjid tersebut. Selanjutnya, kita akan dengarkan sesi wawancara teman-teman kita terhadap Bapak Slamet selaku marbot yang ada di Masjid Hajiji tersebut. Pak, yang mau kami tanyakan, kapan ya Pak masjid ini didirikan? Sebenarnya gini deh, dari menurut sejarah di awal abad 18 itu sudah berdiri, cuman bukan ini masjidnya yang pertama berdiri dulu. Atap genteng, dinding papan, panggung dia. Itu diberikan oleh Sultan yang pertama, Sultan Musa. Setelah mau selang 1 abad, kurang lebihan, dibongkar habis, ganti ini. Ini yang bangun Sultan yang kedua, Sultan Abdul Aziz. Itu anaknya daripada Sultan Musa. Jadi dibuat ini setelah selesai daripada pembuatan masjid ini dari tahun 1902. 1902. Nah, itu udah diresmikan. Jadi diresmikannya itu tahun 1802. 1902. Tahun 1902. Jadi sebelum itu masjid ini sebenarnya sudah ada, Pak? Udah ada, tapi tapi dulu dinding papan atap genteng. Ini masjid pun panggung itu pun yang pertama dulu berdiri itu pun bukan Masjid Hajiji namanya, saya lupa itu. Bukan Masjid Hajiji namanya. Masjid Hajiji ini tuh ya dibangun Sultan yang kedua, Sultan Abdul Aziz. Baru dinamakan Masjid Hajiji, Pak. Gitu. Gitu. Terusnya Pak, ini siapa yang berperan penting dalam pembangunan masjid ini? Berarti yang berperan penting dalam pembangunan masjid ini dari tahun 1802 lah Pak. 1902. 1902. Ya, perkasanya yang Sultan yang pertama, Sultan yang kedua itu Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz. Kan ini bangunan ini bahan-bahannya didatangkan dari luar negeri. Luar negeri ya Pak? Dari luar negeri. Tiang-tiang besinya ini dari Malaysia. Pada ini masjid Melayu, Pak? Ya, Malaysia. Itu lampu hias, lampu antik itu didatangkan dari Itali. Marmar itu dari Itali. Yang di tengah itu Pak? Ya, lampu tengah lampu hias ini dari Italia. Jadi ini arsitek masjid ini ada 3 negara, 4 negara ini. Yang buat arsitek kan membangun arsitek masjid dari Cina, dari Jerman, Turki. Dulu kerajaan mangkatnya di sini. Sekarang dibuat sekolah aliyah negeri 1 itu, Mandub 1. Dulu situ istananya. Istana namanya Pak? Mandua. Istana namanya Darussalam, Istana Darussalam. Istana. Cuman kerajaan itu tetap namanya Kerajaan Sultan Langkat. Kenapa nggak di Mandua lagi Pak kerajaan Dua? Itulah setelah revolusi tahun 46-47 itu habis revolusi sosial itu kan. Di bumi yang habis sampai rumah-rumah pribadi raja pun habis. Revolusi sosial itu habis. Jadi dari zaman revolusi sosial itu tahun 46-47 itu rajanya, sultannya ya Sultan yang ketiga, Sultan Mahmud. Di zaman Sultan Mahmud gegernya Kesultanan Langkat ini di zaman Sultan Mahmud, Sultan yang ketiga. Jadi bukan perang sama Belanda, tidak. Yang ngancurkan istana itu bukan orang Belanda, bukan. Sejarahnya itu orang Republik sendiri. Seterusnya Pak, kami mau nanyakan tentang kegiatan keagamaan apa yang sering dilaksanakan dalam masjid ini. Ya macam-macam masjid lain lah. Kalau malam Rabu kegiatan seminggu sekali, malam ada pengajian. Dari selesai sholat pada maghrib sampai sholat isya, sampai menjelang sholat isya setiap malam Rabu. Nanti ada kegiatan-kegiatan hari-hari besar, Isra Mi'raj, Maulid, pengajian-pengajian lain ada juga di sini.
terima kasih Pak Iya. atas wawancara Iya. ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, iya.